Selanjutnya saya akan menjelaskan metode korelasi dari Aziz. Untuk pengembangan korelasi, yang pertama latar belakang pengembangan. Sebelum pengembangan metode ini, prediksi penurunan tekanan pada sumur minyak dan gas umumnya didasarkan pada metode empiris yang hanya cocok pada kondisi lapangan tertentu dan terbatas. Dalam aplikasinya pada pola aliran spesifik, Aziz, Gover, dan Fogarasi melihat perlunya metode yang lebih akurat dan dapat diaplikasikan pada berbagai pola aliran dengan mempertimbangkan mekanisme aliran yang terjadi dalam pipa. Lalu, dasar metodologi dan prinsip mekanisme aliran. Dalam pengembangan metode ini, mereka menggunakan pendekatan mekanistik berdasarkan keseimbangan energi mekanik yang kemudian diaplikasikan pada pola aliran yang umum ditemukan di sumur minyak, yaitu aliran tunggal atau single pass, aliran gelembung, bubble flow, dan aliran slug. Untuk mengenali pola aliran ini, metode ini mengacu pada modifikasi peta pola aliran yang dikembangkan oleh Gover, Radford, dan Dan. Lalu identifikasi pola aliran dan penggunaan persamaan energi mekanik. Aziz dan rekan-rekannya mengembangkan metode ini dengan mengidentifikasi pola aliran menggunakan peta pola aliran. Setelah pola aliran ditentukan, mereka menerapkan persamaan energi mekanik yang sesuai untuk pola tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa mekanisme aliran di setiap pola dapat dimodelkan secara akurat, sehingga hasil prediksi penurunan tekanan lebih realistis dibandingkan metode empiris yang lebih umum. Lalu uji dan validasi dengan data lapangan. Untuk menguji keakuratan metode ini, Aziz, Gover, dan Fogarasi membandingkan hasil prediksi dan metode mereka dengan data lapangan independen yang dikumpulkan dari 48 sumur, serta membandingkan dengan metode empiris lain seperti metode Orgiszewski, Dance, and Ross, serta Brown. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini memberikan hasil yang lebih konsisten dan akurat dibandingkan metode lain, terutama karena metode ini lebih berbasis pada mekanisme aliran dan tidak bergantung sepenuhnya pada data empiris. Selanjutnya, pengembangan program komputer. Untuk memudahkan penerapan di lapangan, mereka juga mengembangkan program komputer yang menggunakan metode ini untuk memprediksi penurunan tekanan berdasarkan pola aliran yang dominan. Program ini memungkinkan penggunaan metode secara praktis dan efisien dalam operasional di lapangan. Lalu, batasan-batasan atau asumsi. Yang pertama, asumsi pola aliran tertentu. Metode ini dikembangkan dengan asumsi bahwa pola aliran dalam sumur minyak dan gas dapat diklasifikasikan secara jelas dan ke dalam pola-pola tertentu seperti aliran tunggal atau single pass, aliran gelembung, bubble flow, dan aliran terputus-putus, slug flow. Korelasi ini dirancang khusus untuk pola-pola ini sehingga akurasinya menurun jika pola aliran lain seperti anular atau mix lebih dominan dalam sumur. Lalu yang kedua, asumsi geometri sumur yang ideal. Dalam pengembangan metode ini, geometri sumur dianggap ideal dan seragam. Misalnya sumur vertikal dengan diameter konstan dan tanpa perubahan dalam struktur pipa. Variasi geometri yang sering ditemukan di lapangan, seperti sumur yang miring atau diameter yang berubah, dapat mempengaruhi keakuratan prediksi penurunan tekanan. Yang ketiga, validasi terbatas pada pola aliran tertentu. Pengujian korelasi ini dilakukan terutama pada sumur dengan pola aliran tunggal, gelembung, dan slug. Metode ini belum divalidasi secara menyeluruh untuk pola aliran yang lebih kompleks, seperti aliran front dan anular mix, yang biasanya ditemukan dalam sumur gas kondensat. Oleh karena itu, hasilnya mungkin kurang akurat jika diaplikasikan pada kondisi yang berbeda dari lingkungan uji awal. Yang keempat, asumsi sifat fluida konstan. Metode ini mengasumsikan bahwa sifat-sifat fisik fluida seperti densitas dan viskositas konstan di sepanjang sumur. Dalam praktiknya, kondisi reservoir seperti tekanan dan suhu dapat berfluktuasi sepanjang kolom sumur, yang berpotensi mengubah sifat fisik fluida dan dengan demikian mempengaruhi akurasi prediksi penurunan tekanan. Lalu, asumsi keseimbangan energi mekanis untuk setiap pola aliran. Korelasi ini didasarkan pada penerapan persamaan energi mekanik untuk setiap pada aliran.
Artinya, metode ini mengasumsikan bahwa persamaan energi mekanik dapat secara akurat menangkap perubahan tekanan berdasarkan mekanisme aliran di setiap pola. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, misalnya dalam kasus interaksi pola aliran yang kompleks, akurasi prediksi dapat berkurang. Yang terakhir, independensi dari data empiris yang spesifik. Salah satu tujuan dari pengembangan metode ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada data empiris dari sumber tertentu. Meskipun ini meningkatkan fleksibilitas metode ini tepat lebih akurat jika diterapkan pada kondisi yang mirip dengan data uji. Data empiris tambahan mungkin masih diperlukan untuk memperbaiki prediksi dalam kondisi lapangan yang sangat berbeda. Lalu kecocokan dalam pengaplikasian. Yang pertama, kelebihan akurasi yang lebih baik pada berbagai pola aliran. Berbeda dengan metode empiris yang cenderung terbatas pada kondisi tertentu, metode Aziz, Goffir, dan Fogarasi mampu memberikan prediksi penurunan tekanan yang lebih akurat pada berbagai pola aliran seperti aliran tunggal, single pass, gelembung, bubble flow, dan terputus-putus slug flow. Pendekatan ini memastikan hasil yang lebih realistis karena memperhitungkan karakteristik pada pola aliran. Lalu pendekatan mekanistik yang komprehensif. Dengan menggunakan prinsip keseimbangan energi mekanik, metode ini lebih mendasar dan tidak hanya bergantung pada data empiris. Hal ini membuat metode ini lebih fleksibel dan aplikatif pada kondisi sumur yang beragam. Karena pendekatan mekanistik ini dapat menyesuaikan perbedaan dalam parameter fisik aliran. Lalu konsistensi hasil yang tinggi. Berdasarkan uji validasi dengan data lapangan dari 48 sumur, metode ini menunjukkan hasil yang lebih konsisten dan akurat dibandingkan metode empiris seperti metode Ogiesiewski, Dars and Ross, dan serta Hagedorn-Boron. Dengan demikian, metode ini lebih andal digunakan di lapangan karena memprediksi penurunan tekanan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Lalu dukungan program komputer untuk kemudahan aplikasi. Pengembangan program komputer oleh Aziz, Goffir, dan Fogarasi memudahkan implementasi metode ini di lapangan. Dengan program ini, penggunaan dapat secara praktis menentukan pola aliran yang dominan dan prediksi penurunan tekanan tanpa harus melakukan perhitungan manual yang kompleks, sehingga efisiensi operasional meningkat. Lalu kekurangan kompleksitas metode. Penggunaan pendekatan mekanistik dan identifikasi pola aliran dan penerapan persamaan energi mekanik membutuhkan pemahaman teknis yang lebih mendalam dan pemrosesan data yang lebih rumit dibandingkan metode empiris sederhana. Hal ini dapat menjadi kendala dalam aplikasi lapangan, terutama jika sumber daya atau tenaga ahli terbatas. Lalu keterbatasan pola aliran yang kompleks. Meskipun metode ini efisien untuk pola aliran tunggal, gelembung, dan slug, akurasinya menurun pada pola aliran yang kompleks seperti anular, miss, atau front yang sering ditemukan pada sumur gas kondensat. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas metode ini ketika dihadapkan pada sumur dengan kondisi aliran yang bervariasi. Lalu kebutuhan data parameter yang detail. Metode ini membutuhkan data parameter fisik yang detail seperti viskositas, densitas fluida, serta kecepatan aliran. Ketersediaan data tidak lengkap atau kualitas data yang kurang baik di lapangan dapat mempengaruhi keakuratan prediksi dan terkadang memerlukan pengukuran tambahan. Lalu untuk kesimpulan untuk metode ini, yaitu metode korelasi yang dikembangkan oleh Aziz, Goffir, and Fogarasi sangat cocok untuk diaplikasikan pada sumur minyak dengan pola aliran yang relatif sederhana seperti gelembung dan slug, dan menawarkan akurasi serta konsistensi yang tinggi. Metode ini sangat unggul dalam hal dasar mekanistiknya dan didukung oleh program komputer yang memudahkan penerapan di lapangan. Untuk kondisi aliran yang sangat bervariasi atau pola yang lebih kompleks seperti anular, miss, metode ini mungkin kurang optimal dan membutuhkan penyesuaian atau validasi tambahan.